Pagi ini saya mau sharing dari firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-33. Saya merasa ayat ini sangat penting bagi kita untuk perhatikan di hari-hari ini. Amsal pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-33 menulis demikian. Hikmat bersuruh nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Amsal menggambarkan hikmat itu seperti seorang wanita yang berteriak-teriak di jalan-jalan. Ayat 21, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu. Di situ ditujukan kalimat ini kepada orang yang tidak berpengalaman. Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh. Yang kedua ditujukan kepada pencemooh. Kamu masih gemar kepada cemooh. Dan yang ketiga ditujukan kepada orang bebal, orang bodoh yang benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan mentertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memasuki tahun 2021 ini, saya merasa kita harus menjadi orang yang lebih berhikmat. Kita harus menjadi orang yang bijaksana. Makanya nggak salah Efesus 5 katakan perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, seperti orang bodoh, tetapi seperti orang bijak. Memasuki tahun ini kita harus bijak di dalam mengatur keuangan kita. Kita harus bisa bijak manajemen keuangan. Kalau kita tidak hati-hati di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, yang masih kita nggak jelas, yang nggak pasti, kita nggak tahu ke depannya seperti apa, maka akan jadi masalah besar. Kita harus bijak dalam berkata-kata, kita harus bijak dalam bertindak, karena orang sekarang sangat sensitif dengan pandemi ini. Bahkan kalau di Indonesia, kita harus bijak juga dalam posting di IG, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang ini orang gampang sekali komplain, protes. Saya punya IG sempat diblok oleh beberapa orang. Kenapa? Karena waktu pandemi kemarin saya diajak teman ngopi, kita ngopi bareng, kita ngobrol, dan teman-teman ini teman-teman yang sudah dites rapid test dan mereka sudah negatif dan dijamin mereka sehat. Jadi kita ketemu cari tempat sepi, kebetulan yang punya coffee house-nya juga teman kita ngumpul, kita ngobrol, terus saya foto. Nah, karena senangnya ngumpul, bisa cerita, bisa ngobrol ngalor ngidul dari siang sampai malam, wah asik banget ngobrolnya, kita foto saking senangnya. Dan saking bahagianya saya posting di IG saya, foto ngopi bareng-bareng. Saudara, orang protes semuanya. Orang komplain semuanya. Ternyata kita bijak juga ya dalam postingan di Instagram ini. Raffi Ahmad kemarin, tahu ya Raffi Ahmad ya, adik saya itu saudaranya. Nah, Raffi Ahmad itu barusan disuntik vaksin bersama Pak Jokowi. Dia mewakili para influencer di Indonesia, anak muda yang punya pengaruh yang besar. Selesai disuntik siang, malamnya dia party. Ada yang ulang tahun, yang punya GLL ulang tahun, mereka party, rupanya ada yang foto, posting di story Instagram. Orang bisa lihat semua,
Raffi Ahmad baru divaksin, sekarang mereka party-party, termasuk juga tetangga Pak Jimmy ada di situ, Ahok di sana, ikut party-party, heboh lah Indonesia gara-gara itu. Jadi memang hari-hari ini mesti bijak. Saya itu punya YouTube channel, jangan lupa subscribe dan follow YouTube channel Agus Sultan Official. Saudara sekalian, sekarang khotbah di YouTube tuh susah. Kalau khotbah di mimbar tuh gampang ya. Orang dengar sudah tuh lupa, betul nggak? Ada kata-kata yang mungkin kurang pantas kita ucapin kan orang lupa, orang nggak ingat lagi, orang cuma ingat lucu-lucunya, bagus khotbahnya, apalagi khotbah saya kan selalu bagus gitu ya. Nah sekarang ini di YouTube nggak bisa karena dia stay, dia tinggal terus, saudara. Jadi mesti hati-hati banget. Saya itu kalau sudah rekaman diserahkan ke saya diedit, saya mesti cek yang mana mau dipotong nih, yang mana mau di-cut. Nanti salah-salah ngomong masuk gereja palsu lagi. Nanti salah-salah ngomong masuk pastor install lagi tuh Pak Yongki sering masuk di pastor install sama ya pastor Ica sering masuk dia. Bajunya itu berapa juta tuh coba tuh. Itu saya jamin bajunya mereknya Verde. Itu kira-kira harganya 3 jutaan. Saya pastikan itu masih masuk pastor install tuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini harus bijak banget, harus bijak. Banyak rumah tangga bermasalah. Kenapa? Orang udah nggak bijak lagi. Mungkin karena stres dengan kondisi ini, emosinya dihajar aja di rumah, diledakin aja di rumah. Jadi hari-hari ini kita harus bijak. Dan firman ini berbicara kepada 4 orang, kelompok orang sebetulnya. Nah, kalau kita pelajari, kita mau review hidup kita. Satu hal yang paling penting di tahun 2021 ini kita mengalami perubahan. Amin. Kita harus berubah. Kalau saya tanya orang semua ya, apa resolusi di tahun yang baru? Setiap tahun baru orang pasti punya resolusi rohani banget. Saya ingin jadi orang yang lebih baik. Yang ingin jadi orang lebih baik, angkat tangan. Nggak ada orang New York yang ingin jadi lebih baik. Yang ingin jadi lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, yang lebih sabar, menjadi istri yang lebih bijak, yang lebih rajin masak. Semua orang ingin jadi better people, better person. Nah, kalau kita mau jadi orang yang lebih baik, kita harus bisa review. Kita harus bisa mengevaluasi siapa diri kita. Siapa kita ini sesungguhnya. Saya waktu kami pergi ke Boston dengan Pak Yongki, kita pergi ke Kentucky, aduh memori ya. Kapan kita ke situ lagi Pak Yongki, Pak Yongki. Waktu ke Boston, waktu ke Kentucky, kita nggak tahu mau makan apa. Tapi Pak Yongki itu suka sekali cari review, ya. Kalau kami orang Indonesia nggak perlu review. Kalau bakmi ya bakmi GM udah nggak ada lain lah. Kalau mau makan burung dara goreng ya halim ya nggak ada duanya lah. Kalau mau ketio apeng jadi nggak perlu review langsung to the point. Tapi karena kita di daerah yang baru, Pak Yongki cari review. Restoran mana yang bintangnya bagus, ratingnya tinggi. Dan puji Tuhan karena Pak Yongki itu hoki dengan review ya, kita selalu dapat tempat yang bagus-bagus, yang enak-enak. Nah, di awal tahun ini rasanya nggak salah untuk kita review hidup kita. Anda tidak akan pernah berubah kalau Anda tidak tahu Anda di posisi mana. Anda tidak akan pernah menjadi lebih baik, lebih berhikmat kalau Anda tidak tahu siapa diri Anda yang sesungguhnya. Nah, Amsal meningkatkan kepada kita siapa kita yang sesungguhnya. Yang pertama, firman ini ditujukan, hikmat ini ditujukan kepada orang yang tidak berpengalaman. Dalam bahasa Inggrisnya naif, orang yang naif, saudara. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pelajari dalam Amsal pasal 7 ayat 6 sampai 27. Saya nggak bacakan karena panjang banget ini. Amsal 7 ayat 6 sampai 27. Siapakah orang yang naif itu? Orang yang tidak berpengalaman itu? Orang yang lugu, orang yang polos. Ada banyak orang kan yang polos banget. Yang lugu, yang culun banget, cupu, culun punya, ya kan? Orang yang gampang dibohongin. Sekarang ini banyak kali orang itu gampang dibohongi oleh iklan-iklan, dibohongi oleh advertising, dibohongi oleh tren-tren. Kita dibohongi. Dan sebetulnya media sosial ini kan pembohongan massal, saudara. Saya suka katakan Instagram itu adalah apa namanya? Perfect apa? Illusion of perfection. Artinya semuanya ilusi kesempurnaan.
Kita ngelihat di Instagram, Instagram kan sebetulnya dibuat untuk pamer, betul nggak? Kita ngelihat orang pamer, kemarin saya lihat ada seorang anak muda, dia pamer Porsche-nya, mobil Porsche, dia pamer dia punya Lamborghini warna kuning, ada, wah keren banget dah. Nah, Instagram itu tempat orang pamer, tapi sebetulnya itu illusion of perfection. Kenapa? Belum tentu realnya dia seperti itu. Kalau Bapak Ibu lihat di Instagram saya makan terus yang diposting, itu nggak tiap hari kami makan di restoran. Jangan ketipu, itu illusion of perfection. Kadang-kadang pakai beauty plus juga, jadi kelihatan lebih keren. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, orang-orang sekarang gampang dibohongi, gampang sekali ditipu. Nah, orang yang tidak berpengalaman itu orang yang gampang dibohongin, gampang ditipu, gampang dirayu. Ada banyak orang gampang sekali ditipu, dirayu hari-hari ini. Orang yang kurang berpengalaman adalah orang yang nggak punya pengetahuan. Orang yang nggak mau belajar, yang nggak punya pengetahuan. Orang yang sok tahu. Nah, ini yang berbahaya itu orang yang sok tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dia tahu ya bagus, tapi kalau sok tahu ya nggak bagus. Mereka nggak mau belajar, nggak punya pengetahuan, tapi sok tahu. Biasanya anak muda kan gitu kan, ya kan? Yang punya anak pasti ngalami lah. Coba Bapak Ibu tegur anakmu, Daddy, you don't know mama, sok tahu kan? Padahal kita bapaknya lebih pengalaman dari dia. Aduh, lu kadal, gua ini udah buaya, betul nggak? Lo nggak ngerti apa-apa. Saudara, kadang-kadang anak-anak muda tuh sok tahu. Mami, I know that, I know that. Lo tahu apa sih gitu kan? Nah, orang sok tahu dan kurang pengertian tentang hidup. Mereka nggak bijak dalam hidup ini. Orang yang tidak berpengalaman tuh nggak pernah berpikir panjang, simple minded banget. Dia nggak pernah berpikir akibat dari perbuatannya itu apa. Ya contohnya Raffi Ahmad baru aja divaksin atas nama pemerintah, langsung party-party, betul nggak? Nah itu kan nggak mikir apa akibat dari perbuatannya. Seringkali kita tuh tidak berpikir apa, kalau saya lakukan ini risikonya apa, kalau saya lakukan ini efeknya apa, kalau saya lakukan ini dampaknya apa. Nah, orang yang tidak berpengalaman itu orang yang tidak bisa membedakan yang benar, yang salah, yang baik, yang jahat, nggak bisa bedakan. Bagi dia semuanya baik aja, bagi dia semuanya oke aja. Gak ada orang jahat di muka bumi ini, salah. Ada banyak orang bilang, Pak setan tuh nggak ada, bohong, setan tuh ada. Ada orang bilang orang jahat tuh nggak ada, semua orang baik. Enggak, orang jahat tuh ada. Karena pada dasarnya semua orang itu jahat, semua orang itu berdosa. Dan orang berdosa itu jahat. Nah, orang yang tidak pengalaman nggak bisa discerning, nggak bisa membedakan, nggak peka, dia nggak tajam, dan bisa melihat orang. Ini orang ini manipulatif nggak? Orang ini mau bully kita nggak? Orang ini mau jahatin kita, dia nggak tahu. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak berpengalaman. Kalau kita tegur, kita nasihati, dia dibilang gini, nggak apa-apa kok, kamu kok resek banget sih? Itu orang-orang nggak ada pengalaman. Kalau kita bilang, begini caranya. Oh, sorry, I can handle it, baby. I can handle it. Itu orang yang tidak berpengalaman. Kadang-kadang mereka kalau kita ngomong, lu lebay banget, terlalu khawatir lu, terlalu cerewet lu, terlalu berlebihan lu. Itu orang yang nggak pengalaman. Dia nggak mau ditegur, dia nggak mau dinasihati, nggak mau dikoreksi, nggak mau dikasih tahu. Itu orang yang tidak berpengalaman. Nah, untuk orang yang tidak berpengalaman, ada dua hal yang penting. Jangan tukar kesenangan sementara dengan sesuatu yang kekal. Seringkali orang berpengalaman karena dia nggak bisa membedakan, dia nggak punya pengetahuan, dia nggak punya pengertian, dia tukar kesenangan sementara hanya dengan satu kesenangan sementara dengan sesuatu yang kekal. Contohnya di Alkitab tuh gampang, yaitu siapa? Esau. Esau menjual hak kesulungannya hanya demi apa? Semangkuk sop Brenebon, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sop kacang merah. Bayangkan si Esau baru selesai pulang berburu, mungkin tidak makan, lapar, si Yakub masak, dan Yakub anak mami ya. Yakub anak mami pintar masak, aduh baunya harum banget sop Brenebon, ada kaki babinya, keren banget. Aduh, si Esau ngiler banget dengan bau yang harum sekali. Dia bilang, "Kup, bagi dong sop lu." Yakub pintar, Yakub bilang, "Oke, kalau kamu mau sup saya kasih sup saya, ini buy one get one free.
Kamu dapat sup, kamu juga dapat roti, kata Yakub. Pintar gak? Tapi tukar dengan hak kesulunganmu. Banyak orang khotbah ya, orang bilang ini Yakub tuh penipu. Yakub itu tricky. Tapi dalam hal ini saya bela Yakub. Yakub nggak salah. Yakub nggak menjebak, nggak membuli si Esau. Esau yang goblok, yang bodoh. Ini kan kita tukar, saling menukar, jual beli. Lu jual, gua beli, betul nggak saudara? Nah, si Yakub menawarkan sop dan roti, harganya hak kesulungan. Yang bodohnya kenapa Esau mau sesuatu yang kekal, sesuatu yang berharga, ditukar hanya demi sop renebon yang dimakan 5 menit, kenyang, selesai. Sudah tuh lapar lagi. Betul nggak? Ada berapa banyak orang seperti Esau. Dia menukar sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai kekal, hanya demi kesenangan sementara. Yang kedua, jangan tukar apa yang kamu inginkan sekarang dengan apa yang paling kau cita-citakan. Seringkali kita tuh maunya yang sekarang. Padahal ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang kita harapkan akan terjadi. Kita mau instan, kita mau digital, kita mau cepat. Saya sering bilang, beda generasi sekarang dengan generasi dulu. Generasi sekarang generasi digital, semuanya cepat. Kita jepret foto, saya jepret foto, pamer handphone. Kemudian saya jepret foto, saya jepret, langsung hasilnya muncul. Kan? Hasil muncul, saya nggak cocok, saya delete. Betul nggak? Langsung muncul. Tapi dulu kan nggak bisa, generasi Pak Yongki dan teman-teman yang lain tuh ya. Ini generasi WMP, William, digital ya. Nah, generasi kita dulu kan masih pakai roll film, Kodak Fuji film yang isinya 24 atau 36 kalau nggak salah. Mesti taruh, masukin ke dalam kamera, diputer, terus jepret, mesti jepret sampai habis. Kadang-kadang kita udah nggak sabaran, kita udah mau cuci, nggak habis-habis nih jepretan, cupang dijepret, bunga dijepret, semua dijepret supaya habis. Bawa ke foto studio, mau dicetak, tunggu seminggu lamanya. Coba bayangkan, kalau saya jepret 2 kali, isi 24, saya mau cuci, nggak bisa. Hangus dia, terbakar dia. Begitu juga dalam proses mencuci, nggak bisa di-shortcut, nggak boleh kena sinar malah. Nah, orang Kristen banyak kayak gitu. Maunya cepat terkenal, maunya cepat tampil di panggung, maunya cepat glamor, maunya cepat kena lampu sorot. Kalau belum waktunya tewas, bro. Kalau belum waktunya hangus. Berapa banyak orang belum saatnya di mimbar, belum saatnya di panggung, disoroti, hancur kan? Nah, kenapa? Ada prosesnya. Nah, seminggu lagi baru kita bisa lihat hasilnya. Nah, jangan tukar apa yang kamu inginkan sekarang dengan apa yang paling kau cita-citakan. Artinya apa? Orang tidak berpengalaman itu nggak sabaran. Semua dalam hidup ini ada prosesnya. Jalani proses. Maka proses itu tidak akan membohongi hasil. Proses tidak akan membohongi hasil. Yang kedua, ditujukan kepada orang pencemooh. Pencemooh. Nah, ini gampang sebetulnya. Orang pencemooh itu apa sih? Orang pencemooh adalah orang yang suka mencemooh. Orang yang kerjanya ngejek, saudara. Orang yang suka mengejek, orang yang suka mengkritik, orang yang sinis. Ada orang-orang kan yang sukanya ngejek orang. Kalau ngomong tuh, aduh sinis banget. Wah, pokoknya kerjanya mengkritik aja. Kecuali jemaat New York nggak ada kayak gini. Kayaknya nggak ada yang kayak gini. Kayaknya, ya. Makanya pendetanya harus minum amlodipin yang banyak, ya. Karena jemaatnya tidak suka mengejek, tidak suka mengkritik, tidak sinis negatif. Banyak orang yang sinis banget loh. Sinis banget dalam hidup ini. Karena mungkin dia terluka. Mungkin dia punya trauma dalam hidupnya. Saya pikir kenapa ya banyak orang suka mengkritik. Orang perfeksionis itu sebetulnya orang-orang yang tertolak. Sebelum dia dikritik, dia mengkritik dulu. Sebelum dia ditolak, dia nolak dulu. Nah, itu orang perfeksionis, orang yang tertolak, orang yang terluka. Dia menutupi lukanya dengan tampil sebagai seorang perfeksionis. Nah, orang yang suka mengejek, kerjanya ngejek aja. Cari kelemahan orang, kesalahan orang, kekurangan orang.
Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada gereja sempurna. Kalaupun ada gereja sempurna, itu ada di jalan sempurna. Namanya GBI Jalan Sempurna. Nggak ada Bapak Ibu yang sempurna di muka bumi ini. Pak Yongki bukan gembala sempurna. Betul ya Pak Yongki ya? Tapi saya kagum sama Pak Yongki. Saya bukan pendeta sempurna. Istri saya bukan wanita sempurna, walaupun dia sempurna di mata saya. Kau sangat sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Pasti ada kelemahan. Ada banyak orang tuh selalu sinis dalam hidup ini. Sinis banget. Di Indonesia banyak orang tukang kritik loh sekarang. Banyak orang yang sinis sama pemerintahan Jokowi. Kesian sekali. Jokowi ada vaksin, ada corona, mereka ribut minta vaksin. Didatangi vaksin, mereka ribut, jangan dari Cina. Mereka minta Jokowi divaksin duluan. Akhirnya Jokowi rela divaksin nomor 1. Sudah divaksin Jokowi divaksin nomor 1, mereka minta secara live disiarkan. Tidak boleh diedit. Sudah tuh mereka minta vaksin gratis. Semua ada. Sekarang diributkan. Kok vaksinnya dari Cina sih? Katanya. Itu HP lu pakai bukan made in China, bro. Lu pakai kulkas Changhong itu bukan merek Cina. AC lu tuh bukannya merek Cina. Ada aja kritik, ada aja bully, ada aja ejekan, ada aja. Nah, orang yang pengejek itu merasa paling pintar, merasa paling tahu semua. Ini bahaya. Orangnya sombong. Orang mengejek itu selalu menempatkan dirinya di atas orang. Karena dia menempatkan dirinya di atas orang, dia melihat semua rendah. Dia merasa dia paling pintar. Kalau ngomong, dia yang paling tahu semuanya. Dia paling jago semuanya. Betul nggak? Kalau makanan yang paling enak ya di New York. Kalau toko paling bagus ya New York. Pokoknya semua New York gitu loh ya. Ya, kopi paling enak di dunia New York. Betul nggak ya? Apalagi? Ya? Sixth Avenue cuma ada di New York, betul nggak? New Soho cuma ada di New York, aduh kangen banget ya. Nah, orangnya merasa paling pintar, paling hebat. Ada yang suka bangga-banggakan, the city never sleep. Sekarang sleeping in the heavenly peace, saudara. Orang paling pintar, merasa paling tahu semua. Kalau ngomong itu mau kontrol, mau dominan, nggak kasih orang ngomong. Pokoknya dia yang sok tahu semua, dia yang tahu semua. Orang lain nggak ada yang tahu. Ini orang yang suka ngejek, suka mencemooh, hati-hati. Kita baca di Amsal 9 ayat 7 sampai 9. Amsal pasal 9 ayat 7 sampai 9 menulis begini. Amsal 9 ayat 7 sampai 9. Siapa mendidik? Mendidik itu mengoreksi. Mengoreksi seorang pencemooh, mendatangkan cemooh. Wah, kita mengoreksi orang pencemooh, mendatangkan cemooh, dishonor, kita tidak dihargai kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapatkan celah, get insult. Janganlah mengecam seorang pencemooh. Dalam bahasa Inggris bagus. Don't waste your time, don't bother. Jangan sia-siakan waktumu. Nggak masa bodoh sama orang pencemooh. Udah cuekin aja orang pencemooh. Biarin aja, don't bother, don't waste your time. Supaya kau jangan dibencinya. Lucu kan? Kita tegur, kita koreksi, kita nasihati, malah dibenci sama kita. Nah, itu pencemooh kayak gitu tuh. Kecamlah orang bijak, maka kau akan dikasihnya. Kecam itu artinya koreksi. Orang bijak tuh kalau dikoreksi, dia akan mengasihi kita. Dia akan berterima kasih kepada kita. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Hebatnya. Orang bijak dinasihati menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Jadi dalam ayat ini kita lihat kontras antara orang bijak dengan pencemooh. Jadi kalau pencemooh, nggak usah ditegur. Biarin aja, sabodo. Orang yang pencemooh, don't waste your time, don't bother. Kalau kita menegur mereka, maka mereka malah membenci kita. Yang ketiga adalah orang disebut oleh Alkitab orang bebal, adalah orang bodoh, fools. Orang fools. Orang bodoh, orang bebal. Siapakah orang bebal? Orang yang masa bodoh, yang tidak peduli, tidak mau belajar, dia sudah tahu dan mengerti tapi tidak mau bertindak. Ini yang NATO itu no action talking only. Dia tahu bukannya nggak tahu.
Tapi dia nggak pernah mau bertindak. Ini orangnya masa bodoh, tidak pernah mau belajar, selalu jatuh di lubang yang sama. Itu orang bebal. Udah dosanya ulang kali itu lagi, kesalahannya ulang kali itu lagi. Tapi coba di New York nggak ada kayak gitu ya, betul ya. Ada banyak orang udah tahu salah, diulangi lagi. Udah tahu itu nggak boleh, diulangi lagi. Apa itu namanya? Itu bebal, itu bodoh. Nah, tidak pernah mau belajar. Orang bebal menolak untuk ditegur dan dinasihati. Orang bebal menolak untuk berubah, dia nggak mau berubah. Yang luar biasanya lagi orang bebal itu, walaupun dia salah dia ngotot. Orang salah tapi ngotot. Nah itu orang bebal. Orang bodoh itu dia ngotot walaupun dia salah. Ada banyak orang kayak gitu kan. Ini orang keras kepala, salah, tapi ngototnya tinggi. Ya saya berjuang untuk kesalahan itu. Nah ini kan bodoh banget gitu. Nah orang yang bebal juga orang yang mengejek kebenaran, yang tidak takut akan Tuhan. Mereka masa bodoh tentang Tuhan. Nah ini bahaya banget. Kalau kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita nggak punya respect, nggak punya hormat sama Tuhan. Bahaya loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seorang pendeta viral di Surabaya, sekarang masuk penjara, heboh di mana-mana. Karena dia melecehkan, abuse anak angkatnya sekian puluh tahun yang lalu. Saya kenal pendeta ini, kenal anak ini, kenal keluarga anak ini. Saya kenal keluarga ini. Dan itu rupanya dalam pengakuannya, pelecehan itu terjadi di gereja. Di lantai atas, gereja di lantai bawah, istri si pendeta lagi khotbah. Si pendeta juga khotbah di atas bersama anak itu. Istrinya pelayanan, si pendeta juga pelayanan di atas. Dan itu dilakukan di gedung gereja. Saya pernah ketemu seorang bapak, dia orang yang kotor banget, najis banget, tapi puji Tuhan sekarang mungkin sudah berubah. Dia itu saudara, dia WL di satu gereja terkenal. Pak Yongki mestinya kenal orang ini. Dia WL di sebuah gereja besar. Nah, gereja mereka itu ibadahnya 2 kali, jam 7 sampai jam 9, lanjut jam 10 sampai jam 12. Jadi ada jeda, ada break 1 hour, 1 jam. Nah, di break 1 hour ini, dia bersama singer itu ke hotel. Dan mereka making love, mereka melakukan perzinahan di sana. Dan habis mereka berzina, balik lagi ke gereja, bisa WR lagi, bisa singer lagi, dan dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Kenapa? Mereka nggak ada takut akan Tuhan sama sekali. Nggak ada respect, nggak ada hormat lagi sama Tuhan. Ini yang ngeri hari-hari ini. Saya berdoa biar setiap kita itu punya takut akan Tuhan. Istri kita nggak lihat, suami kita nggak lihat, orang nggak lihat kita. Tapi sadarlah Tuhan lihat kita. Tuhan tahu semua yang kita lakukan. Dan Tuhan akan reward kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Kita nggak bisa bohongi Tuhan. Dia maha tahu, dia maha hadir. Kita harus punya respect, takut akan Tuhan. Kalau mau buat dosa itu gampang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya belajar seperti Yusuf digoda oleh istri Potifar. Coba WMP ganteng keren gitu, Marcel, William digoda cewek cantik, bule, seksi ya. Aduh keren banget, bahenol banget lah. Oh ya langsung dia peluk sisir. Di depan masa. Kalau sendiri nggak tahu. Nah, sebenarnya, digoda oleh istri Potifar. Dan itu setiap hari, terus-menerus, konstan. Bayangkan, Yusuf satu hari digoda luar biasa, rumah sepi, nggak ada orang. Tapi Yusuf lari loh. Saya selalu bilang larinya ada 3 kemungkinan. Lari mendekat, lari di tempat, atau lari menjauh. Nah, WMP lari kemana? WMP kok digoda nih. Pem, Marcel, ayo lari kemana? Lari mendekat, lari di tempat, ya paling gampang lari di tempat ya, gue nggak minta kalau yang ngasih kan, ya. Atau lari menjauh. Kita berkata Yusuf tuh lari menjauh. Akibatnya dia difitnah. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Ada kesempatan. Ada kesempatan ya udah di depan mata. Betul nggak mau? Wah ini udah ada ini. Tapi dia lari. Orang tidak berbuat dosa itu ada berbagai macam cara. Yang pertama orang tidak berbuat dosa karena ada orang.
Karena ada orang kita nggak berani. Yang kedua, karena nggak ada kesempatan. Yang ketiga, karena takut akan Tuhan. Walaupun nggak ada orang, walaupun ada orang, nggak ada orang, ada kesempatan. Tapi milikilah takut akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu, milikilah takut akan Tuhan. Ada banyak kesempatan kita bisa berbuat dosa. Ada banyak kesempatan kita bisa melakukan hal yang jahat yang mungkin orang nggak tahu. Tapi jangan pernah lakukan itu. Milikilah takut akan Tuhan. Kita baca. Amsal pasal 26 ayat 11 menulis demikian. Amsal 26 ayat 11 menulis begini. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi orang bebal itu nggak pernah belajar. Orang bebal itu nggak pernah belajar. Dia selalu kembali ke muntahnya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, dia jilat lagi. Orang bebal itu selalu mengulangi kebodohannya. Kesalahannya diulangi terus. Nggak pernah kapok. Jatuh di lubang yang sama terus. Baca lagi Amsal 10 ayat 23. Amsal 10 ayat 23 menulis begini. Amsal 10 ayat 23, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Dikatakan dalam bahasa Inggris bagus banget. A full find pleasure in wicked scheme. Orang bebal itu menemukan kesenangan di dalam hal yang jahat. Orang bebal itu mendapat kesenangan, pleasure di dalam rencana-rencana jahat, niatnya jahat, dalam melakukan yang jahat. Bagi mereka itu yang penting fun, yang penting gua happy, sabodo, pleasure itu yang penting. Mau jahat kek, mau salah kek, yang penting gua happy, yang penting gua fun. Itu orang bebal. Orang bebal itu udah tahu merokok itu merusak jantung, kanker, menyebabkan banyak penyakit, tapi ya bebalnya ngerokok aja. Nggak mau berubah sama sekali. Orang bebal itu dibutakan oleh keegoisan mereka. Orang bebal itu tidak hanya menyakiti dirinya, tapi dia juga mencelakakan orang lain. Baca lagi, Amsal 13 ayat 20. Jangan jadi orang bebal ya, yang penting fun, pleasure. Walaupun salah, yang penting gua happy, yang penting gua senang. Mau salah kayak bodoh. Itu orang bebal. Amsal 13 ayat 20 menulis begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Nah, ini hebat. Bergaullah dengan Pak Yongki, maka Anda jadi bijak. Amin. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Aduh, kalau temannya orang bebal yang malang banget. Betapa malang nasibmu. Betul nggak? Dalam bahasa Inggrisnya bagus. Associate with fool and get in trouble. Kita berteman dengan orang bodoh, orang bebal, kita punya masalah loh. We get in trouble. Kita akan dapat masalah. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris bagus banget. The companion of fool will experience harm. Yang berteman dengan orang-orang bebal akan mendapat harm, akan dapat celaka, akan dapat kemalangan, akan dapat penderitaan, akan dapat trouble. Makanya jauh-jauh dari orang bebal. Jangan dekat sama orang bebal. Jangan. Dan yang pertama, orang tidak berpengalaman, orang naif. Yang kedua, orang pencemooh. Yang ketiga, orang bebal, orang bodoh. Rasanya di New York nggak ada. Nggak ada satu, mungkin banyak ya. Rasanya nggak ada satu, banyak tapi. Kita baca deh. Amsal pasal yang ke-9. Oh sudah tadi ya, sorry. Nah sekarang kita mau belajar tentang orang bijak. Siapakah orang bijak? Orang bijak adalah yang pertama adalah orang yang berhati-hati dalam bertindak. Orang bijak itu hati-hati dalam bertindak. Dia mikirin tuh. Kalau saya buat ini, bagaimana hasilnya? Apa akibatnya? Dia bertindak hati-hati. Dia bukan impulsif. Kalau kita belajar, Rasul Petrus itu impulsif. Impulsif itu gampang sekali. Tidak pakai mikir, langsung bertindak. Waduh, tell me banget, saudara. Dia pokoknya ngomong dulu walaupun salah. Itu Petrus itu begitu. Impulsif, emosional. Dia nggak pernah berhati-hati dalam bertindak. Sampai Yesus itu pernah bilang, kamu itu mendapat pewahyuan dari Bapa di surga. Baru Tuhan bilang, wow keren banget. Dia waktu Yesus tanya, siapakah aku ini? Dia bilang, you are the son of God. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Yesus kaget, wow, Pet, lu tahu dari mana, Pet? Keren banget, Bapa yang menyatakannya kepadamu.
2 menit kemudian lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol, waktu Yesus bilang aku akan menderita, Petrus bilang, no, no, kamu nggak akan mati, kamu nggak akan menderita. Sampai Yesus bilang, setan enyah kau. Jadi bayangin Petrus ya, sementara dari ilahi, terus setan saudara. Nah ini orang yang nggak berhati-hati dalam bertindak, impulsif. Orang bijak itu berhati-hati dalam bertindak. Dia mikirin, dia lihat apa keadaannya. Dipikirin dulu. Jadi saya belajar, kita harus bijak. What the wise thing to do. Sekarang saya belajar tahun 2021 ini, apapun yang saya lakukan, saya bertanya, what the wise thing to do. Apa hal yang paling tepat, yang paling bijak yang harus saya lakukan. Karena mungkin kita nggak tahu melakukan apa. Kita nggak bisa hantam promo juga, nggak bisa hajar aja. Kita harus tahu apa hal yang terbaik, yang paling bijak yang harus saya lakukan. Yang kedua, orang bijak itu sensible, discerning. Dia bisa membedakan, dia bisa merasa mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, dia bisa. Terus orang yang bijak itu bisa memaksimalkan setiap kesempatan untuk belajar. Orang bijak pun mau belajar, orang bijak itu dikoreksi, malah terima kasih, malah kita dikasih oleh dia. Dan orang bijak dalam Efesus dikatakan mereka mengerti kehendak Tuhan. Dia tahu nih, dia belajar, dia berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Efesus kata, usahakanlah untuk kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kau tahu apa yang Tuhan mau kau lakukan. Nah, sekarang kita mau masuk lagi. Masih ada waktu nih Pak Yongki? Sedikit lagi. Nah, gimana kita bisa tahu nih orang ini bijak, orang ini pencemooh, orang ini apakah orang yang bebal? Caranya gitu, koreksi. Makanya tadi berulang kali ayat Alkitab berkata koreksi, koreksi, tegur, tegur, tegur. Orang yang tidak berpengalaman kalau ditegur tidak akan mendengarkan. Orang yang tidak berpengalaman kalau ditegur tidak akan mendengarkan. Itu orang yang tidak pengalaman. Ditegur sok tahu, nggak pernah mendengarkan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, nggak lewat dia. Ditegur dia cuekin aja, usah bodoh. Kalau ditegur masih lewat, masih mikirin, masih oke. Ini enggak, ditegur dia nggak dengerin, sabodo. Kita teriak-teriak, maminya teriak-teriak, apa, sabodo. Udah kayak nyanyian lagu-lagu itu aja. Orang bebal, kalau kita tegur, kita koreksi, mereka tidak akan peduli. Mereka nggak peduli, lebih gila lagi, nggak akan peduli. Orang pencemooh kita tegur, mereka malah benci kita, tadi Alkitab bilang. Tapi orang bijak kalau ditegur, mereka akan berterima kasih, mereka akan mengasihi kita. Yang terakhir, sekarang bagaimana caranya kalau orang bodoh, orang bebal, orang tidak pengalaman, orang pencemooh bisa jadi bijak. Bisa nggak mereka jadi bijak? Karena target kita kan jadi bijak nih. Betul nggak? Kita mau lihat. Orang yang tidak berpengalaman akan bisa jadi bijak dalam proses waktu. Karena mereka tidak pengalaman, mereka tidak punya pengetahuan, otomatis dalam proses waktu mereka akan belajar. Dulu kita kan naif banget dalam hidup ini, waktu kita masih muda. Tapi sekarang setelah saya sudah tua belum ya? Kayaknya belum ya. Ya sudah agak-agak ya udah lebih muda di atas dikit. Udah tua gini baru kita sadar, oh iya. Oh begini seharusnya. Jangan begitu, ini salah. Waktu membuat kita jadi bijak. Betul Pak Yongki? Betul nggak? Waktu. Proses waktu membuat kita belajar, oh begini. Kalau gue buat ini mentok nih. Kalau gue begini nih salah ini. Jadi kita jadi belajar, oh begini, trial and error. Betul nggak? Kita belajar dalam persoalan, dalam error, dalam kesalahan. Dan akhirnya kita jadi bijak. Saya jadi bijak sekarang dalam kesehatan saya. Beberapa waktu ini gula darah saya cukup tinggi. Cukup tinggi, saya sudah coba segala macam. Kebetulan obat saya mungkin belum pas ya. Akhirnya saya ke dokter bilang kasih obat, dan dokter bilang Bapak harus diet. Yang paling sulit bagi saya itu diet. Pak Yongki kenal siapa saya. Saya itu orangnya nggak bisa lapar. Karena saya ada gula, saya minum obat gula, dan itu nggak boleh lapar. Jadi saya itu selalu makan, kesannya congok, kesannya rakus. Padahal saya itu nggak rakus, cuma tamci aja ya.
Saya nggak rakus cuma tanci aja. Nah, jadi makan. Setelah saya dari dokter, tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, kenapa kamu begini? Karena kamu nggak pernah ngontrol daging kamu. Kamu nggak pernah ngontrol nafsu makan kamu. Oh iya benar juga ya. Saya selama ini nggak pernah nih kontrol nafsu makan saya. Kalau bisa nasi itu sebakul saya habisin. Kalau bisa itu benar. Jadi saya itu nggak bisa lapar, harus kenyang karena obat gula itu. Tapi kemudian saya pikir ya, kenapa saya nggak bisa kontrol ya? Saya belajar ngontrol, saya belajar bijak tentang nasi. Sekarang puji Tuhan Pak Yongki nasi udah dikurangi. Makanan udah di diet sekarang. Sekarang udah siang, kalau sore makan nggak pakai berat-berat lagi, nggak kue tiong, nggak bakmi lagi. Sudah mulai bisa yang sehat-sehat. Dan puji Tuhan bisa ngontrol pelan-pelan, bisa ngontrol. Dan saya belajar untuk bijak dari kesalahan-kesalahan saya. Cara berbicara dengan istri. Dulu kan saya orangnya nggak berpengalaman. Dulu ngomong asal ngomong jeplak aja. Sakit hati dia kan. Dia bilang kamu tuh kalau ngomong ya ketus, keras. Kata-kata kamu seperti pisau menusuk jantung saya, dikorek-korek kasih jeruk nipis, pedis banget katanya. Tapi sekarang saya udah bijak kan sayangnya. Halo sayang. Ya kan? Sekarang belajar bijak dari trial error, dari istri protes, istri komplain, sekarang belajar bijak. Belajarlah. Pengalaman waktu membuat kita jadi bijak. Betul nggak ya yang sudah tua-tua ini ya, Bu Feve ya, belajar jadi bijak. Oh ini begini, gini nih, kita trial error caranya begini, jadi tahu setelahnya. Nah orang bebal, orang bodoh akan jadi bijak melalui tragedi. Orang bodoh akan jadi bijak kalau dia mengalami benturan, masalah, trauma, persoalan, benturan yang besar, dia akan belajar dan dia akan jadi bijak. Jadi tragedi itu kadang-kadang ada berkatnya. Apapun masalah berat yang kita alami itu belajar membuat kita jadi bijak. Supaya kita nggak bodoh, nggak bebal, tapi kita belajar, dan itu membuat kita jadi bijak. Orang pencemooh, yang ketiga, tidak akan pernah jadi bijak. So don't bother, don't waste your time. Mereka tidak akan pernah jadi bijak. Biarin aja, saudara. It will be memang sudah takdirmu, baby. Sudahlah, mau diapain? Nah, kita belajar tadi dalam ayat yang kita katakan, kalau kita bebal, kita pencemooh, kita tidak berpengalaman, aduh baca tadi ayatnya luar biasa, akibatnya mengerikan. Aku akan mentertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Wah, kapok lo, rasain lo, diolok-olok, diejek. Dikatakan apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tapi aku tidak akan menjawab. Hikmat akan diam. Mereka akan bertekun mencari aku, tapi mereka tidak akan menemukan aku. Bijak akan tidak bisa ditemui. Karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memiliki takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tapi menolak segala teguran. Ketika 1 dikatakan, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Kita nggak mau dong terima akibat itu. So, jemaat BMC New York 2021 jadi bijak. Jangan jadi orang yang tidak berpengalaman, jangan jadi orang yang pencemooh, yang suka kritik, dan yang sempurna. Jangan jadi orang bebal, orang bodoh. Saya berdoa semua kita jadi orang yang bijak. Amin, Bapak Ibu. Yang setuju jadi orang bijak, angkat tangan. Kita mau jadi orang yang bijak di tahun 2021 ini. Kalau ada orang kiri kanan mau bilang, gue mau bijak loh tahun ini. Gue harus bijak loh tahun ini. Karena hikmat berseru-seru bagi setiap kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Urala basyandala batakala basyandala batakandala basyandala. Urala batakandala basyandala batakandala basyandala batakandala basyindi di betakala basyanda. Indala batakandala basyandala batakala basyandala. Biarlah firman menegur kami, mengoreksi kami Bapa, supaya kami bisa review diri kami,
supaya kami boleh menjadi orang yang better, yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kau berkati kami, setiap kami Tuhan, biar firman-Mu berbicara, walaupun kami secara offline, secara online Tuhan, secara Zoom Tuhan, tapi biar firman ini sungguh-sungguh kami dengar dengan seksama, kami perhatikan dengan seksama, dan kami tidak mau masa bodoh, kami tidak mau cuek ya Bapa, kami mau perhatikan nasihat-Mu, kami mau perhatikan firman-Mu, karena kami mau jadi orang bijak, kami tidak mau jadi orang yang tidak berpengalaman, kami tidak mau jadi orang pencemooh, kami tidak mau jadi orang bebal dan bodoh ya Bapa. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah setiap kami dalam nama Yesus, ubah kami. Biar kami hadapi tahun 2021 ini dengan hikmat ilahi yang luar biasa. Tambah-tambahkan wisdom, hikmat itu bagi setiap kami. Supaya kami jadi orang yang bijak dalam setiap keputusan-keputusan penting yang akan kami buat di tahun 2021 ini. Mungkin Bapak Ibu sedang di simpang jalan. Engkau sedang bingung, nggak tahu keputusan apa yang kau harus ambil. Jadilah orang yang bijak. Orang bijak bisa menentukan keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Kita bisa melihat pintu yang terbuka di jalan yang tertutup. Itu orang bijak. Biar hikmat Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup setiap kita. Biar Tuhan mengubah hidup kita. Biar Tuhan menggerakkan kita untuk bertindak melangkah, tinggalkan kebodohan kita, kebebalan kita, tinggalkan keadaan tidak berpengalaman, tinggalkan sebenarnya cemooh-cemooh kita. Kita mau berubah dalam nama Yesus. Jadikan kami orang yang lebih baik lagi. Jadikan kami orang yang lebih baik, a better person ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat pagi ini, malam ini. Urala basyandala batakandala basyanda. Indala batakala basyandala batakala basyandala balabala basyanda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami. Jadikan kami orang yang berhikmat dalam menghadapi tantangan yang baru. Tantangan great challenge di hari-hari ke depan kami. Berkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Berkati Pastor Yongki, Bu Yongki, berkati semua leader yang ada di gereja PMC New York, berkati semua jemaatmu yang hadir, yang mengikuti Zoom pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.